sudah lama sepi, sudah lama nggak kelihatan, nggak ngapa-ngapain ya. Selama berapa tahun? 2012, 11 tahun, 13 tahun, 11, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 13 tahun. Nggak ada kelanjutan proses itu, nggak ada selesai. Tiba-tiba begitu Caimin dideklarasikan menjadi calon wakil presiden, tiba-tiba muncul dari KPK. Nasdem curigai netralitas KPK soal rencana pemeriksaan proses penyidikan, begitu ya. Yang itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemudian ada isu-isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Sekali lagi kami tegaskan, ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik dimaksud, begitu ya. Sebaiknya Caimin datang, ya, tetapi KPK juga harus transparan. Bagaimana proses yang dilakukan oleh KPK atas kasus yang sudah lebih dari 10 tahun usianya ini, tiba-tiba kemudian kasus itu sekarang diproses. Nah, KPK perlu menjelaskan kepada publik, apakah perlu waktu 10 tahun untuk menyidik sebuah perkara sampai kemudian perkara itu naik ke tahap penyidikan. Terus kita yang waras, yang sehat walafiat, masa mengikuti begitu saja pikiran dari KPK? Tentu ada pikiran yang berbeda. Ini ada apa nih? Ini betul proses hukum atau ini politik? KPK betul menjadi alat penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupsi atau dia menjadi alat politik? Kalau ada masyarakat berasumsi seperti itu, jangan disalahkan, karena dia melakukan ini saat proses politik berjalan dan dia belum selama 13 tahun. Mau nanya itu kok nunggu 12 tahun, mau nanya itu kok menunggu setelah deklarasi. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu selalu muncul di tengah sikap kritis masyarakat. Hal-hal yang seperti ini menurut saya harus ada cara bertindak yang lebih produktif. Seperti ini kan jelas mengganggu masyarakat kan. Karena Pak Muhaimin ini seorang pimpinan partai besar, punya banyak pendukung. Kalau dipanggil pada saat begini pasti muncul, mengapa sekarang? Kenapa tidak dulu-dulu atau nanti? Ini kan sedang ada gawean yang bisa menimbulkan penafsiran macam-macam di masyarakat. Tetapi itulah KPK kita, itulah KPK sekarang. Ini nggak masuk akal gini. Dan ketika kita punya asumsi seperti itu, juga dibenarkan ada kasus-kasus sebelumnya juga terjadi. Anies Rashid Baswedan yang urusan Formula E jelas tidak ada masalah apa-apa, digelar begitu kan, nggak ada masalah, benar, nggak ada ini, nggak ada yang salah, prosedur, korupsi segala macam nggak ada. Kemudian seolah dipaksakan, kan, tidak terjadi. Nasdem curigai netralitas KPK soal rencana pemeriksaan Caimin. Warta Ekonomi Jakarta. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khairi turut mengomentari rencana pemeriksaan saksi terhadap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Pria yang akrab disapa Gus Coy itu mengaku curiga dengan rencana pemeriksaan Caimin. Pasalnya, kata dia, rencana pemeriksaan Caimin dilakukan usai dideklarasikan sebagai bakal wakil presiden Anies Baswedan pada Sabtu 2 September 2023 lalu. Kita curiga langkah KPK ini tidak murni hukum. Ketika kita punya resepsi atau asumsi seperti itu, insya Allah kami tidak salah karena dia mengumumkan pemeriksaan Caimin itu persis setelah deklarasi, kata Gus Coy kepada wartawan di Nasdem Tower, Jakarta. Apalagi secara, kata Gus Coy, kasus korupsi pengadaan sistem
potensi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja telah terjadi pada tahun 2012 lalu. Saat Caimin menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan RI, dia juga menyebut kasus tersebut sudah menetapkan 3 orang tersangka yang telah diproses hukum. Menurutnya kasus itu telah lama berhenti sejak 11 tahun lalu. Tiba-tiba begitu Caimin direaksikan sebagai cawapres, tiba-tiba muncul dari KPK. Terus kita yang waras, yang sehat walafiat, masa mengikuti begitu saja pikirannya dari KPK, paparnya. Tentu ada pikiran yang berbeda, ini ada ini. Ini betul proses hukum atau ini politik? KPK betul menjadi alat penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupsi atau menjadi alat politik? Kalau ada masyarakat berasumsi seperti itu, jangan disalahkan, tambahnya. Lebih lanjut, Gus Coy juga menyarankan Caimin untuk proaktif dalam menghadapi segera aral lintangan. Dia mengaku Partai Nasdem akan membela Caimin dalam pemeriksaan saksi di KPK. Kita menyarankan Caimin sebagai salah satu warga negara Indonesia, politik dipanggil ikut saja. Proaktif, tapi kami ya memang sepakat pula pasangan Anies Muhaimin, apapun yang terjadi kami semua pendukung akan membela sampai kapanpun, tandasnya. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan bahwa pemeriksaan saksi terhadap ex-Menteri Ketenagakerjaan RI Caimin sama sekali tidak berkaitan dengan unsur politik. Ali menegaskan seluruh aksi yang dipanggil oleh tim penyidik KPK murni untuk melengkapi alat bukti dari para tersangka yang telah ditetapkan. Dia juga mengaku surat pemeriksaan Caimin telah dikirimkan pada tanggal 31 Agustus 2023 lalu. Seluruh saksi yang dipanggil oleh tim penyidik KPK karena kebutuhan untuk lebih jelas dan terangnya perbuatan dari para tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK, kata Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 September. Jadi sekali lagi, kami ingin sampaikan kembali setiap perkara yang naik pada proses penyidikan oleh KPK. Kami pastikan sudah ada tersangkanya, tambahnya. Ali juga menegaskan pemeriksaan saksi Caimin perlu dilakukan untuk memperjelas tindak pidana korupsi dari para tersangka. Dia tersendiri berharap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu bisa kooperatif untuk memenuhi pemanggilan KPK. Kehadiran dari Pak Muhaimin Iskandar juga sangat penting untuk memperjelas seluruh perbuatan dari para tersangka yang sudah kami tetapkan dalam kegiatan penyidikan yang dimaksud. Kami juga sangat yakin yang bersangkutan akan kooperatif hadir. Terbukti hari ini juga mengkonfirmasi ketidakhadirannya ke KPK, paparnya. Ali Fikri berencana memanggil ulang Caimin dalam pemeriksaan saksi kasus korupsi pengendalian sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja telah terjadi pada tahun 2012 lalu. Sebelumnya rencana pemeriksaan Caimin dilakukan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 5 September 2023. Kendati demikian, pemeriksaan itu diundur lantaran Caimin menghadiri acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MT Internasional di Banjarmasin. Ali juga menyebut Caimin meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya pada Kamis 7 September mendatang. Karena itu begitu, dia mengakui tidak dapat memeriksa Caimin lantaran tim penyidik KPK juga digandakan untuk mengumpulkan alat bukti dalam dugaan kasus korupsi lain. Meski demikian, Ali mengaku akan menjadwalkan pemeriksaan saksi Caimin minggu depan. Akan tetapi, dia tidak dapat memastikan hari ini dan tanggal pemeriksaan selanjutnya. Bukan di hari Kamis tanggal 7 September sebagaimana permintaan dari saksi, tapi penyidikan mengendahkan nanti di minggu depan. Dan tentu kami nanti akan sampaikan kembali kepada saksi ini untuk hadir sebagaimana waktu nanti yang ditentukan oleh tim penyidik KPK di minggu depan, kata Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selasa 5 September 2023.